Halo sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta pelatihan e-learning, reformasi birokrasi. Selamat bergabung dalam pembelajaran etika dan manajemen kinerja bersama saya, Ali Subroto Suprapto, Widya Suara Madya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Salam pembelajar. Pembahasan materi etika dan manajemen kinerja pada pelatihan reformasi birokrasi, metode e-learning ini akan menguraikan tentang konsep kode etik dan kode perilaku dalam mendukung pencapaian kinerja yang maksimal. Materi ini disesuaikan pada konteks area perubahan dalam keterkaitan dengan program reformasi birokrasi di bidang budaya kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga dapat secara mudah dipahami untuk belajar secara mandiri. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Aparatur sipil negara yang terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita kenal dengan P3K memiliki kedudukan sebagai aparatur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Oleh karenanya, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka seorang ASN senantiasa harus memerankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pada fungsi ini, maka seorang ASN perlu memahami kode etik dan kode perilaku agar gerak langkahnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diperankan, sekaligus menjaga perbuatan dalam hubungannya untuk diri sendiri, rekan kerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sahabat pembelajar yang kami banggakan, dalam pembelajaran etika dan manajemen kinerja ini akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang konsepsi kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, hubungan etika dan manajemen kinerja. Dan yang ketiga tentang aktualisasi etika dalam pembangunan agen perubahan. Kode etik merupakan suatu simbol atau tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu dan menjadi peraturan yang sistematis sebagai standar perilaku anggotanya. Kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Pedoman itu mengacu diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kemasyarakatan. Lalu ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-kp.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Migrasi. Itulah beberapa pedoman yang menjadi kode etik dan kode perilaku bagi
setiap ASN di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata pelatihan ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kode etik dan kode perilaku di dalam kehidupannya, sehingga sebagai ASN nantinya mampu menjadi agen perubahan yang selalu menjunjung integritas. Anda akan diajak bersama-sama untuk menemukan hubungan antara etika dengan manajemen kinerja pegawai, di mana kompetensi seorang pegawai salah satunya diukur dari kemampuan perilaku yang diperankan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari dan implementasikan bagaimana posisi etika dalam kinerja itu sendiri. Melalui pembelajaran etika dan manajemen kinerja ini, sahabat pembelajar diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan konsepsi etika, pemaknaan atas kode etik dan kode perilaku, hubungan antara etika dan manajemen kinerja, serta aktualisasi etika di dalam upaya pembangunan agen perubahan di lingkungan satuan kerjanya. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah perubahan besar di dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu melayani publik secara akuntabel dalam memegang teguh tata nilai kami pasti dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset dan kultur set atau budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku yang terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN. Makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan, sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Manusia sudah sejak tahun 2014 melakukan transformasi digital yang melangkah maju dari birokrasi analog yang konvensional ke arah birokrasi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal tersebut dilakukan karena kami sadar bahwa perkembangan dunia digital bergerak eksponen, di mana kecepatan, kecermatan, dan keakuratan menjadi sebuah keharusan pada era digital. Birokrasi digital tidak hanya sekedar menyederhanakan dan memudahkan, tetapi juga menuntut kita semua sebagai insan pengayoman untuk bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan tentunya lebih cermat. Kita sudah melewati masa transformasi digital. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM sudah harus melangkah ke arah yang lebih maju dalam seluruh aspek tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Kami persembahkan komitmen kami untuk Indonesia. Sebagai bentuk kinerja kami pasti, hasil kolaborasi dan sinergi tanpa henti.
Inilah wujud kesetiaan kami kepada negeri. Janji kinerja pasti kami. Seperti merpati yang dijadikan logo Hari Dharma Karyadika tahun ini. Karena merpati tak pernah ingkar janji. Sahabat pembelajar, dari penjelasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, integritas merupakan sebuah standar moralitas dan etika seseorang. Integritas pada diri seorang manusia memegang peranan penting pada kemuliaannya sebagai seorang manusia yang akan menjamin adanya tatanan masyarakat yang baik. Ini berarti integritas adalah salah satu penentu keberadaban dan kehebatan suatu bangsa. Yang kedua, instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Untuk menuju zona integritas dibutuhkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi dengan adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Sebagai penutup dari pembelajaran ini, maka sebagai seorang aparatur sipil negara, jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jadilah sebagai seorang agen perubahan. Oleh karena itu, jadilah tunas-tunas pengayoman yang berintegritas, kritis, dan responsif untuk menuju zona integritas kami pasti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.